Bintik gerimis menilai. Halo jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Unguser. Dan di video kali ini kita akan ngebahas PC yang kemarin kita baru rakit, yang harganya nggak sampai jauh 1 jutaan, yaitu di sekitar 900 ribuan lebih dikit. Dan di video kemarin kita hanya merakit saja ya, tanpa memberikan preview ataupun memberikan informasi tentang bagaimana performanya, dan juga kalau dibuat game ataupun dibuat productivity itu bagaimana performanya, kita tidak memberikan itu di video kemarin. Dan di video kali ini kita akan memberikan itu semua. Sebelum kita masuk ke bagian performanya, kita memberikan highlight dulu untuk spesifikasi dan juga komponen-komponen apa saja yang kita pakai di CPU yang kemarin kita review, yang habisnya 900 ribuan kurang lebih ya. Dan untuk prosesor yang kita pakai kemarin memang prosesor yang sangat-sangat zaman dulu ya. Nah, untuk prosesornya sendiri ini bukan prosesor dari Core i3 generasi kedua atau 2120. Dan untuk prosesor Core i3 2120 ini sebenarnya juga masih menjadi best seller ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang membeli prosesor i3 2120 ini karena untuk menekan harga ataupun untuk kita yang mau merakit PC tapi budgetnya sangat-sangat terbatas, biasanya membeli prosesor i3 2120 atau i3 Gen 3 atau 3240 ya. Dan untuk mobonya sendiri, karena ini Gen 2, ini supportnya adalah mobo yang menggunakan chipset H61 atau chipset B75. Chipset H61 atau B75 ini support di beberapa generasi prosesor. Yang pertama adalah prosesor Gen 3 dan juga Gen 2, Sandy Braid dan juga Ivy Braid. Sebenarnya juga kita bisa menggunakan prosesor yang lebih tinggi, yaitu ada Core i5 dan juga Core i7. Tetapi untuk dari segi harganya memang ada selisih ya. Jadi untuk yang prosesor i3 2120 ini kita beli kemarin sekitar kurang dari 100 ribu. Tapi untuk yang i5 Gen 3 ini harganya sekitar 150 atau sekitar 200 ribuan. Kalian bisa cek untuk harganya di toko online. Dan untuk motherboard yang kita pakai ini kan motherboard dari Faro ya. Dan untuk motherboard dari Faro ini memiliki keunggulan yang cukup menarik, karena walaupun untuk motherboard dari Faro ini menggunakan chipset B75, tetapi dia ada slot NVMe nya, yang mana untuk slot NVMe nya sendiri kalian bisa manfaatkan untuk menaruh operating system. Sayangnya untuk PCIe dari Mobo B75 ini hanya menggunakan PCIe generasi kedua atau Gen 2. Jadi walaupun kita menancapkan SSD yang menggunakan Gen 3 seperti ini kan, kita kemarin pakai SSD dari Q-Kensen. Untuk SSD dari Q-Kensen kemarin kan menggunakan PCIe Gen 3 x 4. Walaupun kita tancapkan di motherboard Faro, ini otomatis terdeteksi PCIe Gen 2. Jadi otomatis untuk speed read and write nya sendiri ini akan berkurang ya, sekitaran 1500 ataupun 1600-an, karena dilimit oleh prosesornya dan juga dilimit oleh motherboardnya karena menggunakan PCIe Gen 2. Dan juga untuk motherboard H61 ini juga masih banyak dipakai, baik itu di sekolahan, di kantor, ataupun ya di kasir-kasir, di komputer kasir yang menggunakan chipset H61 karena budgetnya yang murah dan juga untuk performanya masih cukup oke. Dan fitur-fitur di chipset B75 ini juga cukup komplit ya, seperti adanya SATA 3, ada USB 3.0 dan lain sebagainya. Dan untuk casing yang kita pakai ini adalah casing yang standar MATX, dan di power up yang kemarin kita beli ini sekitar 300 ribuan. Dia sudah include PSU yaitu 500 watt dan juga ada fan casing di bagian depan yang ukurannya sendiri ini cukup kecil, sekitar 12 atau 14 cm, yang tentu saja sudah RGB. Tetapi di sini saya tidak akan menyarankan kalian untuk menggunakan PSU bawaannya, karena untuk PSU bawaannya sendiri ini yang biasa kita kenal dengan PSU kaleng. Alangkah baiknya kalau kalian merakit PC menggunakan PSU yang bagus, seperti ya cukup banyak ya kalian bisa temui, ada SFP, ada juga Corsair. Kalau kalian beli second ini di market harganya juga di kisaran 250.000, ada juga 300.000. Jadi kalian bisa cari-cari di marketplace. Dan bagaimana performanya di PC yang sudah kita rakit yang habisnya 900.000 kemarin. Dan untuk aplikasi yang sudah kita install kemarin diantaranya ada Tomb Raider, ada Valorant, dan juga ada Adobe, dan yang terakhir kayaknya kemarin sudah saya install
aplikasi Blender, dan semua aplikasi tersebut hampir tidak bisa berjalan karena membutuhkan kartu grafis. Seperti Valorant kemarin juga nggak bisa jalan tanpa adanya kartu grafis, Blender pun juga nggak jalan, dan game Tomb Raider nggak jalan. Maka dari itu kita harus menambahkan kartu grafis untuk menjalankan beberapa game yang sudah kami install. Dan kemarin kita sudah menggunakan kartu grafis dari 1050 Ti punya dari Manlin. Dan yang pertama kita menguji menggunakan aplikasi Blender 3D. Walaupun untuk PC-nya ini sangat kentang, tetapi kita harus menguji dia untuk merender 3D, dimana kita menggunakan dua buah skema. Yang pertama kita render menggunakan CPU only, dan yang kedua kita render menggunakan kartu grafis atau menggunakan GPU-nya, dan ini adalah hasilnya. Nah, untuk di Blender yang pertama kita menggunakan kartu grafis atau menggunakan graphic card, ini membutuhkan waktu sekitar 2 menit 55 detik, dan untuk konsumsi dayanya sendiri ini juga masih berkisaran di angka 85 watan saja. Dan skema yang kedua kita menggunakan CPU only, dan untuk hasil CPU only sendiri ini sangat-sangat mengecewakan ya. Jadi kita menggunakan template yang sama, ini membutuhkan waktu sekitar 37 menit 19 detik, dan ini pun nggak sampai selesai, ini hanya separuh lebih. Kalau kita kalkulasikan ini membutuhkan waktu sekitar 1 jaman untuk merender gambar yang sama menggunakan CPU only. Oke, selanjutnya kita menggunakan tes benchmark. Seperti biasa kita menggunakan aplikasi benchmark Cinebench R15, dan untuk hasilnya sendiri ini untuk open cell-nya sekitar 41, dan untuk konsumsi dayanya sendiri ini berkisaran di angka 75 sampai 79 watan saja untuk load Cinebench R15. Untuk pengujian selanjutnya yaitu Cinebench R20, di mana untuk Cinebench R20 kita mendapatkan skor di angka 442, dan untuk loadnya sendiri atau konsumsi dayanya saat full load ini juga masih sama di kisaran 79 sampai 80 watan saja. Jadi masih tergolong aman untuk kelistrikan kita. Walaupun kita menggunakan listrik yang 450 masih bisa menggunakan CPU kentang ini. Oke, selanjutnya kita tes menggunakan Cinebench R23, di mana untuk skornya sendiri di CPU multicore-nya kita mendapatkan skor di angka 1132, dan untuk CPU single core-nya kita mendapatkan skor di angka 499, dan untuk suhunya ini juga masih tergolong aman di kisaran 70 derajat Celcius ya, sekitar segitulah. Kita juga coba nyalain emulator di PC ini, tapi memang agak sedikit keberatan ya untuk ngejalanin emulator Android di PC i3 2120 ini, sangat nge-lag parah, dan tiba-tiba keluar sendiri biasanya. Nah, untuk emulator yang kita pakai ini adalah Nox Player. Ya mungkin karena RAM-nya sendiri ini cuma 4 GB dan juga single channel. Waktu ngejalanin emulator ini RAM-nya termakan cukup banyak, yaitu di kisaran 3,7 sampai 3,8 GB. Jadi habis termakan. Untuk kalian yang mau ngejalanin emulator Android di PC-PC kentang ini, saya sarankan untuk menggunakan RAM yang super lega, misalkan 8 GB dual channel atau 16 GB dual channel. Biasanya ini akan meminimalisir nge-lag tadi, dan juga untuk prosesornya sendiri ini juga sangat jadul ya, mungkin karena 2 core 4 thread, jadi memang kalau kita buat ngejalanin game sangatlah berat. Dan kemarin juga kita nekat menggunakan CPU yang kita rakit kemarin, yaitu i3 2120 ini untuk merender sebuah video, dan untuk videonya sendiri ini berdurasi sekitar 3 menit menggunakan aplikasi Adobe Premiere, dan untuk hasil eksportannya sendiri ataupun rendernya sendiri ini Full HD, jadi membutuhkan waktu di kisaran 12 menit 33 detik dengan durasi video sekitar 3 menitan saja. Begitu juga waktu kita ngejalanin game Valorant, dimana waktu kita ngejalanin game Valorant ini juga masih sering terkendala, sering ngehang dan juga nge-lag parah. Jadi untuk kalian yang menggunakan prosesor i3 2120 ini memang tidak direkomendasikan untuk game ya. Jadi full productivity, Office, YouTube ini masih lancar. Tapi kalau kita game editing apalagi 3D Blender ya kalian kubur dalam-dalam lah.
Oke, begitu saja untuk preview PC yang sudah kita rakit kemarin yang habisnya sekitar 900 ribuan. Jadi untuk kalian yang menggunakan atau sudah mempunyai PC yang speknya kurang lebih sama seperti ini, jangan berekspektasi terlalu tinggi lah. Tetapi saya juga akan menyarankan kalian untuk bisa mengupgrade prosesornya sendiri, karena untuk selisih harga prosesornya sendiri ini juga sangat tidak terlalu banyak ya, antara i5 Gen 3 dan juga i7. Tapi kalau kita pakai i7 ini kayaknya terlalu tinggi, maksimal i5 lah, i5 Gen 3, i5 3470 kalian bisa menggunakan prosesor tersebut kalau mau dibuat game ataupun dibuat edit yang ringan-ringan. Dan untuk RAM-nya sendiri ini juga saya sarankan untuk menggunakan RAM yang cukup besar ya, cukup lega, misalkan 8 GB yang dual channel ataupun 16 GB dual channel, otomatis akan bisa meminimalisir performanya. Kalaupun buat gaming ini akan otomatis agak sedikit rega, dan juga waktu ngejalanin emulator ini otomatis agak sedikit nggak nge-lag. Oke, begitu saja pembahasan kali ini tentang CPU yang sudah kita rakit kemarin. Dan untuk kalian yang mau beli PC-nya ini, nanti linknya sudah saya sertakan di deskripsi video. Jangan lupa like and subscribe supaya channel kita ini berkembang dan kita bisa menyajikan konten-konten yang sangat menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Bang Ucup pamit. Dadah.